menceritakan kisah Tha'labah, manusia kikir yang celaka meski sudah diperingatkan. Diriwayatkan ada seorang lelaki miskin yang menjadi kaya raya dan kikir. Tha'labah, begitu ia disapa oleh tetangga dan saudara-saudaranya. Setiap hari tetangga dan saudaranya selalu menyaksikan bahwa kekayaan telah membuat Tha'labah menjadi orang yang sombong dan kikir. Para tetangga Tha'labah senantiasa mengingatkan Tha'labah untuk membayar zakat dan bersedekah kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Wahai Tha'labah saudara kami, ingatlah kepada saudaramu yang kurang beruntung. Peliharalah anak-anak yatim di sekitarmu. Niscaya hartamu akan terhindar dari godaan setan yang terkutuk, kata salah seorang saudara Tha'labah. Mendengar nasihat tersebut, Tha'labah bukan bertambah sadar atas sifat buruknya, malah bertambah sombong dan membenci mereka. Hei kalian semua, apa pedulinya aku mesti menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin? Harta ini kudapatkan dengan kerja keras, memeras keringat dari pagi hingga malam, bukan karena malas-malasan. Harta ini juga bukan milik Allah, yang mesti aku bagi dengan orang-orang miskin seperti kalian. Meskipun mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, Tha'labah, para tetangga dan saudara Tha'labah tetap menasihatinya. Wahai Tha'labah, kesombongan dan kikir adalah sifat-sifat tidak terpuji, paling disukai oleh setan, yang menjadi musuh nyata bagi manusia. Meskipun begitu, Tha'labah tetap tidak memedulikan nasihat dari para saudaranya. Hei kalian semua, harta ini bukan milik siapapun. Harta ini milikku. Tidak seorang manusia pun yang mengatur harta ini kecuali diriku sendiri. Kata Tha'labah dengan sombong. Meskipun bingung dengan sikap Tha'labah yang keras kepala, saudara-saudara Tha'labah menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, saudara kami yang bernama Tha'labah telah berpaling dari ajaranmu. Ia telah menjadi orang yang sombong dan senang memamerkan hartanya. Kami sudah berulang-ulang memperingatinya agar ia membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, tetapi ia malah menghardi anak-anak yatim dan fakir miskin. Mendengar perkataan mereka, Rasulullah segera mengirimkan sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, kuperintahkan kepada kamu untuk menemui Tha'labah. Peringatkan dia agar ia tidak menjadi orang yang merugi pada kemudian hari. Atas perintah Rasulullah, Abu Bakar pergi menemui Tha'labah. Wahai Tha'labah, mengapa kamu menghardi anak-anak yatim dan fakir miskin dari rumahmu? Sesungguhnya harta yang kamu miliki adalah milik Allah. Lantas, mengapa kamu tidak berserah diri dan membelanjakan sebagian hartamu untuk menafkahi anak-anak yatim dan fakir miskin? Sesungguhnya orang-orang yang menghardi anak-anak yatim dan fakir miskin adalah orang-orang yang merugi. Niscaya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan dengan harta itu, wahai Tha'labah. Ingat Abu Bakar. Dengan penuh kecongkaan dan kesombongan, Tha'labah menjawab pertanyaan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku sudah berulang kali mengucapkan kepada orang-orang miskin itu bahwa harta ini kudapatkan dengan kerja keras. Orang-orang miskin itu tidak membantuku, malahan sekarang merepotkanku dengan meminta sedekah. Meskipun mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, Tha'labah, Abu Bakar tetap bersabar
sadar dan kembali berkata, Wahai Sa'labah, tidakkah kamu ingin terhindar dari orang-orang yang merugi? Janganlah kamu sakiti dan zalimi dirimu sendiri karena kebukaanmu pada harta yang hanya hiasan dunia belaka. Sa'labah tetap tidak peduli dengan nasihat bijaksana dari Abu Bakar. Malah membuat Sa'labah semakin marah dan membenci Abu Bakar. Hei Abu Bakar, pulanglah segera. Aku tetap tidak peduli apa yang kamu katakan kepadaku. Hari ini aku sibuk. Aku harus bekerja guna mengumpulkan harta yang lebih banyak lagi. Hahaha, kata Sa'labah dengan sombong. Dengan hati yang sedih, Abu Bakar meninggalkan rumah Sa'labah dan pergi menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku sudah berusaha keras membujuk Sa'labah agar ia tidak menjadi orang yang merugi, tapi ia malah diperbudak oleh hartanya. Dengar laporan Abu Bakar, Rasulullah hanya membalasnya dengan senyum, seolah-olah telah mengetahui apa yang akan terjadi terhadap diri Sa'labah. Semakin hari kelakuan Sa'labah semakin sombong dan kikir. Akibatnya Allah marah dan mengambil kembali semua yang dimilikinya. Ladang gandum dan anggurnya musnah. Ribuan kambing-kambingnya mati. Para pegawainya pun telah lari. Akhirnya, setiap hari Sa'labah memikirkan hartanya yang telah musnah, hingga ia pun jatuh sakit dan mati. Menyaksikan apa yang terjadi terhadap diri Sa'labah, saudara-saudara Sa'labah mengatakan, sesungguhnya Allah mampu melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan sesungguhnya juga Allah mampu mempersempit dan membenarkan setiap orang-orang yang ingkar kepadanya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Demikian cerita tentang kisah Sa'labah. Hikmah yang dapat kita ambil adalah janganlah menjadi orang yang kikir, karena apa yang kita miliki adalah mutlak milik Allah. Jika kita berlaku kikir, maka teman-teman akan menjauhi kita. Allah mampu mengambil kembali semua yang kita miliki jika kita berlaku kikir. Semoga cerita ini dapat diambil hikmahnya ya teman-teman. Azam akhiri dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah Azam tampil lagi. Sekian cerita tentang Sa'labah. Azam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.